Saudara-saudari yang terkasih, godaan menjadi materi, mencari hal-hal material, masuk ke berbagai bidang kehidupan kita. Getarannya merambat dan radiasinya merembes masuk ke segala aspek hidup kita. Penampilannya kadang tampak halus dan bagus, hingga kalau kita tak hati-hati bisa menembus motivasi hidup dan perjuangan kita yang luhur. Godaan ini pun masuk ke wilayah rohani, menembus karya dan pelayanan gereja. Dalam mengikutinya, Yesus bertanya pada kita, apa yang kamu cari? Saudara-saudari yang terkasih, tugas misioner gereja adalah mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah melalui karya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial karitatif. Melalui 3 bidang pelayanan ini, gereja berusaha agar terjadi transformasi di tengah umat dan masyarakat. Ada perubahan sosial dan moral, di mana orang makin manusiawi, kian sejahtera, dan makin bertuhan. Tugas misioner pertama-tama bukan untuk mengkatolikan orang. Itulah yang diingatkan Paus Fransiskus dalam pesan Hari Misi Sedunia 2019, bahwa mewartakan Injil tidaklah sama dengan tugas menjadikan seseorang dibaptis karena dalam misi. Kita tidak mempraktekkan proselitisme, yaitu merekrut orang untuk memeluk agama kita. Ini senada dengan pesan dokumen gereja tentang misioner, Mission Ad Gentes. Gereja melarang keras, jangan sampai ada orang yang dipaksa atau dengan siasat yang tidak pada tempatnya dibujuk atau dipikat untuk memeluk iman. Ad Gentes nomor 13. Ini berkaitan dengan isu kristenisasi ketika kita membantu orang yang berkekurangan atau pelayanan karitatif lain. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan syukur berdirinya Universitas Katolik pertama di Indonesia 66 tahun yang lalu, tepat hari ini 17 Januari, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, organ yayasan Civitas Academica Unpar ditanya, apa yang kamu cari? Apa visi dan misi didirikannya Unpar oleh 2 uskup, Monsinyur Geise OFM Uskup Bogor dan Monsinyur Arens OEC Uskup Bandung. Kiranya semua lembaga gereja, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan karitatif didirikan pertama-tama bukan untuk membesarkan diri menjadi institusi bergengsi, mencari sesuatu yang material, tetapi terutama untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan pribadi Allah sendiri yang murah hati dan penuh belas kasih, menyentuh orang miskin, lemah, dan yang paling rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan karitatif. Hingga melalui institusi-institusi tersebut, termasuk Unpar, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mendapat berkat. Unpar didirikan bukan untuk pertama-tama membesarkan dirinya dengan maksud motivasi ekonomi, motivasi material, tetapi pertama-tama untuk memanusiakan manusia Buddha melalui pendidikan. Pada perayaan syukur ini, maka Unpar pun tidak hanya bertanya apa yang sudah didapat dan masih dicari, tetapi apa yang harus dicari sesuai dengan maksud dari pendiri dan pesan gereja. Semua lembaga gereja diadakan dan didirikan untuk maksud luhur mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil 2 murid Yohanes mengikuti Yesus.
Karena Yohanes Pembaptis mewartakan Yesus sebagai pribadi yang harus diikuti dan dicari para murid. Lihatlah anak domba Allah. Mereka sudah tidak asing lagi dengan gelar tersebut karena Yohanes mengajarkannya. Anak domba Allah sungguh menunjukkan identitas Yesus sebagai putra Allah yang rela mengorbankan diri sebagai korban Paskah demi keselamatan manusia. Kata lihat bukan hanya berarti penampakan fisik, tetapi lebih juga pengenalan psikologis dan perjumpaan spiritual dengan Yesus. Yohanes meminta muridnya untuk sungguh mengenal Yesus dan menjalin relasi dekat dengannya karena dialah Mesias yang dirindukan dan dicari manusia. Yohanes mengantar para muridnya kepada Yesus. Yesus tahu bahwa dua murid mengikutinya. Yesus ingin tahu motivasi apa yang sebenarnya mendorong mereka mengikutinya. Apa maunya para murid? Apa yang kamu cari? Murid-murid spontan menjawab, Rabi, di mana engkau tinggal? Dengan kata lain para murid berkata, Guru, kami tidak mencari sesuatu. Kami tidak mencari sesuatu yang materi. Kami mencari seseorang. Kami mencari pribadi. Kata tinggal berarti bahwa mereka ingin mengenal betul dari dekat siapakah Yesus itu. Maka jawab Yesus, marilah dan lihatlah. Berarti ikutilah jalan hidupku, maka kamu akan makin dekat denganmu. Mereka tinggal bersama dengan Yesus, menjadi akrab dengan Yesus yang memungkinkan mereka sungguh mengenal. Hingga motivasi apapun yang semula melatar belakangi, motivasi material, motivasi sosial, motivasi mendapatkan sesuatu, berubah karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Motivasi spiritual untuk dekat dengan pribadi yang adalah Allah sendiri. Berkat perjumpaan ini dalam diri Andreas, keluarlah dorongan spontan, semangat misioner untuk mewartakan Yesus kepada Petrus dan membawa Petrus kepada Yesus. Yang akhirnya Petrus menjadi rasul pertama dari Yesus sendiri. Itulah buah tinggal bersama dengan Yesus. Seperti yang disabdakan oleh Yesus, Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari yang terkasih, apa motivasi kita menjadi Katolik? Atau bahkan aktif menjadi pelayan di dalam gereja, terlibat di dalam institusi Katolik, yayasan. Kadang-kadang kita mendengar ada orang pindah gereja, pindah paroki. Dari paroki ini biasanya ke paroki lain. Karena apa? Kecewa pada pelayanan di dalam gereja itu, entah kepada orang tertentu, entah kepada gembalanya. Lalu pindah ke tempat lain. Di sana kecewa lagi, pindah lagi. Kecewa lagi, pindah lagi. Akhirnya setelah pindah-pindah paroki, kecewa lagi, pindah gereja. Apa yang dicari? Mungkin mencari sesuatu, bukan mencari Yesus pribadi yang dicari. Kalau mencari sesuatu, kita akan kecewa. Tidak akan. Maka yang diminta Yesus, carilah dirinya Yesus, maka sesuatu itu tidak usah dicari, ditambahkan. Sebagaimana Yesus katakan sendiri di dalam Matius 6:30, carilah dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan ditambahkan. Kesembuhan misalnya, kesejahteraan, pekerjaan. Kalau kita tidak mendapatkan, kecewa. Cari Tuhan, maka selebihnya akan diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih,
Lalu apa sebenarnya kita menjadi Katolik? Karena kita dilahirkan Katolik untuk mendapat teman, jodoh, setelah dapat jodoh putus lalu pindah. Mendapatkan manfaat pribadi, gengsi, atau untuk mengenal Yesus secara intim. Lalu mewartakannya dengan kesaksian hidup. Itulah deretan pertanyaan untuk memurnikan motivasi mengikuti Yesus agar kita tidak terlena dorongan tersembunyi dan tipuan iblis. Apa motivasi kita sebenarnya juga dalam melayani, dalam membantu orang lain, dalam kehidupan menggereja, mengumat dan memasyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil kita untuk dekat dengannya, hingga kita pun mau menjadi rasul Tuhan seperti Andreas yang membawa saudaranya Petrus kepada Yesus. Lalu siapa yang kita wartakan? Elia dalam bacaan pertama mengenalkan Allah kepada Samuel. Apa yang kita lakukan? Apakah saya makin dekat dengan Tuhan? Apakah orang yang kita layani dan kita bantu makin manusiawi dan makin bertuhan? Saudara-saudari yang terkasih, marilah dekati Tuhan agar mengalami sukacita Injil dan memperoleh keselamatan dengan berpartisipasi dalam mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah yang membawa orang kepada Tuhan hingga orang itu makin manusiawi. Kesungguhan di dalam berdoa, tinggal dalam Tuhan, dan ketekunan dalam pelayanan adalah kesaksian hidup yang menjadi salah satu bukti bagaimana kita sungguh berjumpa dengan Yesus, mengalami disentuh dan disembuhkan, serta mendapat kesempatan untuk akrab dan dekat dengannya. Orang yang mengalami tinggal dalam Tuhan, dalam dirinya akan secara spontan muncul semangat misioner membawa orang pada Tuhan.